warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina wa qurrata a'yunina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' sadatina ahli ba'alawi saghiran wa kabiran dzakaran wa unsan masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bariha khususan ala sayyidil walid wa Sayyidina Muhammad bin Abdul Muttalib wa ala alihi wasallam. وجميع شيخنا وإلى روح جعفر وشيخنا السقاف وإلى روح أبي والسقاف وإلى روح حميد وصلهم وفرهم وجميع سادتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورفقاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبجاههم وإكراماتهم وأسرارهم ومددهم الله سبحانه وتعالى berkat Fatihah kepada para wali-wali yang kayak kita baca tadi, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur yang panjang ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberkahi pada umur kita, Allah memberkahi pada anak-anak kita, yang mana kalau Allah memberkahi kepada umur kita dibuat digunakan untuk yang baik. Kalau Allah memberkahi pada harta kita yang sedikit menjadi banyak, keluarganya enggak sakit-sakitan, kalaupun sakit itu sakitnya enggak parah begitu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada jasad kita, diberikan kekuatan. Kalau Allah memberkahi kepada jasad kita, maka jasad kita itu dikuatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberkahi, mudah-mudahan Allah memberkahi kepada hati kita. Kalau Allah memberkahi hati kita, maka hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diberikan kekuatan untuk bertaubat dan mengaji Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Makin lama menikah makin sayang sama suaminya, dan suaminya makin sayang sama istrinya, dan tidak akan pernah pudar, sehingga kita menjadi selalu setiap malamnya itu kita merasakan seperti pengantin baru. Amin ya rabbal alamin. Jangan kebalik waktu pacaran, sayang-sayang, ya ayang beb. Itu namanya gombal, Pak. Tahu gombal? Ngerti gombal sampean? Serbet. Kata-kata sayang ini nek wis mari suat, wis mari nikah diide-ide. Kalau sudah nikah itu berat rasanya mengucapkan sayang itu. Mujahadah, Pak, kalau sudah menikah itu mengucapkan sayang sama istrinya. Mudah-mudahan ini semuanya langgeng. Sayang kita, cinta kita dilanggengkan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman itu sampai beberapa tahun menikah itu manggil sayang terus sama istrinya. Tapi karena dia orang baik teman sama istrinya itu. Sama istrinya itu boso, Pak. Sudah punya anak 5 loh padahal. Sama istrinya itu boso dan manggil sayang. Subhanallah. Tidak lama, umurnya enggak panjang. Allah. Ya, tapi mudah-mudahan kita punya rasa cinta sampai akhir hayat kita dan umur kita panjang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi untuk bisa umroh, ya, bisa haji, dari Allah Subhanahu wa taala bisa melangkahkan kaki kita ke Baitul Haram. Insyaallah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini biasanya Kiai Yazid baca baca Al-Hikam. Insyaallah saya baca Al-Hikam juga. Cuma saya kaget tadi. Baru pertama kali malam kali ini saya salat tasbih cuma 2 rakaat. Tapi saya ikutin, saya mau cari dalilnya nanti. Ada enggak gaul yang memang baca yang salat tasbih 2 rakaat itu? Saya ikuti aja kemauannya antum. Sambil saya cari dalilnya nanti. Saya belum dapat dalilnya. Jadi kalau salat tasbih itu, ya, kita buka masalah salat tasbih. Anjuran salat tasbih itu memang anjuran daripada Rasulullah SAW. Salat tasbih itu kalau dilakukan di malam hari dipisah. Satu salaman sama sambil 2 rakaat. Tapi kalau dilakukan di siang hari, lebih afdolnya itu 4 rakaat 1 salaman. 4 rakaat 1 salaman kayak salat zuhur kalau siang hari. Nah,
Caranya ada dua memang. Kalau yang melakukan baca tasbih ketika jalsatul istirahah, maka nanti di situ sebelum Fatihah nggak baca tasbih. Nah. Waruya tentang masalah salat tasbih. Ruya Abu Dawud fi Sunani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abu Dawud an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda kepada pamannya Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib, qal ya Abbas, atau dikatakan ya ammah, wahai pamanku, ala u'ti, mau enggak kamu saya kasih? Ala amnahu, sama mau enggak saya kasih? Ala uhibbuk, ala ahbub, mau enggak kamu saya kasih amalan? Kata beliau, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ala af'alu bik asra khisalin, ada beberapa perkara, 10 perkara, idza anta fa'alta dzalik, di antaranya kalau kamu melakukan itu ada 10 perkara. Di antaranya kalau kamu melakukan itu wahai pamanku. Jadi itu Rasulullah itu sangat dihormati sama paman-pamannya. Walaupun Rasulullah ini ponakan Sayyidina Abbas ini sangat hormat sama pamannya, sama Rasulullah SAW. Ya memang Rasulullah kan Rasul. Ketepatan Ibnu Abbas ini paman tapi yang beriman kepada Nabi Muhammad. Yang kasihan itu Abu Lahab, paman juga tapi nggak beriman sama Nabi Muhammad. Kalau engkau melakukan itu semuanya, anta fa'alta dzalik, kalau engkau melakukan itu semua, di antaranya salat tasbih, ghafarallahu lak dzambak, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Gitu ya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, awwalahu wa akhirahu. Dosa-dosa kamu yang telah lewat dan yang akan datang, ya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali, makanya orang kok pada malas salat tasbih. Gimana ya? Malas salat tasbih itu sampai disingkat jadi satu salaman. Ternyata kenapa kok malas salat tasbih kalau sudah diumumkan salat tasbih kabur? Ternyata rahasianya ini, Pak. Setan itu nggak mau antum diampuni dosa-dosanya sama Allah. Beruntunglah orang yang mau salat tasbih. Apalagi kalau dilengkapi 2 salaman, lebih afdol lagi. Saya manut. Nanti kalau pingin afdolia ditambah nanti di rumahnya 1 salaman lagi ya. Caranya bebas antum mau milih cara kayak tadi atau yang biasanya, terserah, bebas, semuanya dapat. Ternyata rahasianya di situ. Benar. Ana sendiri waktu awal-awal ada salat tasbih itu masih santri dulu di Dalwa. Kalau sudah ada salat tasbih, waduh salat tasbih rek suwe. Kabur saya. Kabur. Terang. Ya Allah, ternyata memang betul. Setan itu enggak pernah mau kita diampuni dosa-dosanya sama Allah. Biar ono kocone. Waduh rek. Di Masjid Nurul Ukhuwah salat tasbih mani. Sedih iblis. Tadi itu kalau kita ngelihat iblis, sedih iblis. Nggih, Pak. Suwede delok sampean wau sembahyang tasbih. Tapi subhanallah, perkara-perkara seperti itu tidak banyak orang melakukannya. Ya. Kemudian, ghafarallahu laka dzambak awwalahu wa akhirahu, qadimahu wa jadidahu. Nah, yang lama dengan yang baru dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ambadahu saghirahu wa kabirahu, dosa-dosa yang kalian perbuat dengan sengaja, baik itu dosa kecil atau dosa besar. Sirrahu wa alaniyah, dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dosa yang dilakukan secara alaniyah. Nah, nanti saya akan terangkan ini. Loh, berarti gampang habis itu melakukan dosa, habis itu sholat tasbih lagi. Insya Allah kalau orang sholat tasbih, intinya dalam hadis ini, kalau orang sering-sering sholat tasbih, Allah jauhkan dari perkara-perkara dosa yang disengaja, gitu loh. Jadi intinya sholat tasbih ini perantara agar Allah menjaga diri kita daripada maksiat.
Gitu ya. Insya Allah kalau orang rajin sholat tasbih, dijaga sama Allah dari melakukan maksiat yang sengaja. Intinya apa? Ketika dia langgengin sholat tasbih, maka dia nanti akan timbul malas begitu. Untuk maksiat itu akan timbul ada kemalasan sendiri. Maka hobi dengan kebaikan-kebaikan itu maksudnya. Nah, ya kalau memang sengaja sholat tasbih kemudian berdosa lagi, sholat tasbih kemudian berdosa lagi, perlu dilihat sholat tasbihnya itu khusyuk, ikhlas apa enggak gitu. Ini maksudnya kata Rasulullah harus dilakukan dengan ikhlas. Bagaimana caranya? So, ini hadisnya. Asra khisalin. Hadisnya bagaimana? Antusalliyah, hendaknya engkau sholat 4 rakaat, 4 rakaat. Itu anjurannya Rasulullah. Jadi hadis yang ada itu semuanya 4 rakaat. Ya. 4 rakaat taqra'u, membaca fi kulli rakaatin, setiap satu rakaatnya. Nah, ini cara yang kedua ini. Yaitu Fatihah dan selanjutnya. Sudah kita ketahui semuanya. Kemudian tidak usah dibaca semua hadisnya, ini panjang. Tata caranya, ini ada tata caranya. Sudah antum sudah semua tahu tata caranya. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW lanjutan hadisnya, taf'alu dzalika 4 rakaat. Kamu sholat tasbih itu dengan 4 rakaat. Ini istata'ta, kalau kamu mampu, kata Rasulullah, an tusalliha fi kulli yaum marrah. Kalau mampu sholat tasbih setiap hari 1 kali, yaitu 4 rakaat. Kalau malam dipisah dengan 2 salaman, kalau siang 4 rakaat 1 salaman, kayak sholat duhur gitu ya. Ini istata'ta an tusalliha fi kulli yaum marrah. Faf'al fa illam taf'al. Kerjakan kalau kamu mampu setiap hari. Fa illam taf'al, kalau kamu enggak mampu, fa fi kulli jum'atin marrah, setiap hari Jumat sekali. Boleh malam kayak begini, malam Jumat sekali. Fa illam taf'al, kalau kamu enggak mampu setiap malam Jumat, ya. Kalau enggak mampu melakukan setiap malam Jumat, fa fi kulli syahrin marrah, setiap 1 bulan sekali. Setiap 1 bulan sekali. Enggak mampu 1 bulan sekali, fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marrah, setiap setahun sekali. Ya, kalau enggak bisa tiap bulan sekali, 1 tahun sekali enggak apa-apa. Fa illam taf'al, kalau kita enggak mampu 1 tahun sekali, fa fi umrika marrah, dalam umurmu sempatkan sholat tasbih sekali saja, kata Rasulullah. Ini menunjukkan pentingnya sholat tasbih, gitu ya. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan di masjid ini setiap malam Jumat. Ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang perlu disyukuri oleh kita. Kemudian ikhwani hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita hadir majelis. Kenapa kita itu kalau ditanya kenapa sih kamu tuh hadir majelis? Jawabannya satu, simpel jawabannya. Saya hadir majelis ini untuk persiapan masa depan saya. Masa depan. Yang mana hudurul majelis ini merupakan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, orang yang memiliki ilmu. Dengan diangkat derajat orang yang memiliki ilmu itu 700 derajat daripada orang mukmin yang enggak memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu, derajat yang amat banyak. Sehingga Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin,
Derajat antara orang mukmin yang nggak punya ilmu dengan derajat orang mukmin yang punya ilmu itu 700 derajat. Coba bayangkan 700 derajat. Antara derajat yang pertama kepada derajat yang kedua itu perjalanan 500 tahun. Bayangkan. 500 tahun berapa, Pak? Perjalanan 500 antara tingkat pertama kedua. Berarti 500 kali 700 itu berapa itu, Sudah? Nah, itu maksudnya saking tingginya derajatnya orang-orang ahli ilmu, pastinya orang kalau sudah tinggi derajatnya di sisi Allah, maka insya Allah Allah mudahkan untuk masuk surga. Yang mana jaminannya Allah Subhanahu wa taala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah. Barang siapa yang berjalan man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan di jalan fihi ilman, di situ ada ilmu pengetahuan. Ketika ada majelis hadir, ketika ada pengajian hadir, gitu ya. Man salaka tariqan, barang siapa yang menjalani tariqan, sebuah jalan, yaltabisu fihi ilman, di dalamnya ada ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan orang itu untuk masuk surga. Intinya bagaimana? Kalau ditanya kenapa kamu belajar? Hei, ngapain anak kamu tuh dimondokkan, ngapain? Mau dapat apa? Mau dapat kerja apa? Ternyata Allah mengangkat derajatnya orang ahli ilmu, yaitu jawabannya untuk masa depan. Apa masa depan itu? Untuk hari kiamat. Kenapa? Berarti orang yang menuntut ilmu, Allah berfirman sahalallahu tariqan ilal jannah, insyaallah orang yang suka hadir majlis, yang menuntut ilmu, digampangkan ketika meninggal husnul khatimah. Ya, digampangkan sama Allah. Ya. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita untuk masuk surga itu dengan bermacam-macam cara. Gitu ya. Di antaranya dengan cara hudur majlis menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan baca dengan laca ini pertama, soalnya tidak tahu Kiai Yazid sampai mana baca hikamnya. Disebutkan dalam hikam ini, min alamatil i'timad 'alal amal. Tanda-tandanya orang yang i'timad, berpegangan dengan amalnya saja. Dengan amalnya saja, nuqsadur raja. Dia akan berkurang rojaknya, meminta pengampunannya atau minta pertolongannya, inda wujudiz zalal, ketika dia bersalah. Ketika dia bersalah, seharusnya seorang hamba itu antara khauf dengan roja itu sama. Khauf itu ada rasa takut kepada Allah. Roja apa itu? Meminta pengampunan Allah. Jadi orang itu harus ada rasa takut. Ketika dia bersalah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orang itu selalu mengandalkan amalnya dia. Ya. Oh, ana udah sholat kok. Ana udah sholat 5 waktu. Ana udah sholat, ana udah puasa. Paling cuma melihat perempuan sedikit dong. Insya Allah lebih banyak amal saya. Itu namanya sombong namanya itu. Itu tanda-tanda orang yang berpegang teguh percaya dengan amalnya dia. Dipikir amal yang dia perbuat itu diterima semua sama Allah. Nah, tanda-tanda orang yang mengandalkan amalnya, tidak meminta rahmatnya Allah, gak minta pengampunan Allah, itu tanda-tandanya orang itu berarti tanda-tandanya orang yang cuma percaya kepada amalnya. Dia yakin sholat saya akan diterima, dia yakin puasa saya akan diterima, dia yakin sedekah saya akan diterima, sehingga dia mengeremehkan maksiat. Oh wis pengen itu, aku lu sembahyang, aku lu wis puasa, aku lu wis ngene wis sedekah, aku bendino lu sedekah. Ingat, tanda-tanda amal kita diterima atau tidak sama Allah, maka dia akan berbuat lebih baik daripada sebelumnya.
Kalau ada orang sudah sedekah, sudah sholat, kemudian kok ngeremehkan maksiat, malah dia berbuat maksiat, berarti orang itu tanda-tandanya amal itu tidak ikhlas orang. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, tanda-tanda ikhlasnya diterimanya amalnya seseorang itu, dia setelah beramal akan beramal setelahnya, akan berbuat baik lebih baik setelahnya. Contohnya mereka itu para wali. Mereka itu tidak pernah mengandalkan amalnya. Mereka itu selalu istighfar, taubat kepada Allah setiap hari. Nah, jadi intinya begitu. Pak ya, sampai jam berapa Pak? Sampai jam berapa? Jam 8. Ya. Aqul, kata pengarang kitab ini Sahibul Hikam, al-i'timad 'ala Allah Ta'ala, selalu percaya kepada Allah. Al-i'timad 'ala Allah, dia lebih selalu sangat butuh kepada Allah. Dan kadang-kadang menganggap, ya Allah, ibadah saya ini berapa sih? Saya ibadah cuma 40 tahun, 60, iya kalau nyampe 60 tahun, cuma 30 tahun kadang-kadang. Jadi kata Sahibul Kitab ini mengatakan al-i'timad 'ala Allah, yang selalu ingat kepada Allah, selalu berpedoman kepada Allah, selalu meminta kepada Allah, al-i'timad, percaya kepada Allah, itu adalah na'tul arifin, sifatnya orang-orang al-arif billah. Sifatnya orang-orang yang dekat kepada Allah, gitu ya. Sifatnya orang al-arif billah, al-muwahhidin, orang-orang yang betul-betul tauhid kepada Allah. Orang-orang yang betul mengatakan Allah satu. Allah yang memberi saya makan, Allah yang memberi saya minum, Allah yang memberi saya kekuatan. Itu orang-orang arif itu seperti itu, gitu ya. Wal i'timad ala ghairi, adapun percaya dengan selain Allah, ya, percaya dengan selain Allah, percaya sama dukun, percaya sama ya macam-macam, percaya dia mempercayai aki itu yang bikin kekuatan, ya. Dia percaya kepada sesuatu, dia percayanya yang beri kekuatan itu gitu. Percaya kepada selain Allah, boleh kita misalkan mengatakan saya ini mau tombo apa ya, berobat ke rumah sakit, silahkan, nggak apa-apa. Tapi jangan menyatakan bahwa saya yang menyembuhkan itu dokter, bukan. Tapi kalau orang mengatakan, oh yang menyembuhkan saya itu obat, yang menyembuhkan saya itu dokter, berarti itu percaya dengan yang lain selain Allah. Boleh kita ke dokter, boleh kita mencari, boleh kita apa. Tapi satu jangan lupa siapa penyebab selamatnya kita, siapa penyebab kesembuhan kita. Kembalikan adalah, oke, saya berobat itu adalah sebuah ikhtiar, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Kan banyak orang berobat tapi ternyata nggak sembuh kan. Udah berobat bertahun-tahun ternyata dia nggak sembuh kan, sampai berujung kepada kematian. Itu berarti suatu bukti bahwasanya kita jangan sekali-kali cuma percaya kepada selain Allah. Yang terpenting sifatnya orang para wali itu adalah dia cuma percaya kepada Allah. Adapun perbuatan yang kita lakukan itu adalah ikhtiar. Ikhtiar itu memang kita harus mencari. Sekarang yang memberi rezeki juga Allah. Tapi jangan kita kemudian sombong dengan kekuatan kita, gitu. Nah, kita bekerja, orang saya yang kerja kok, kenapa saya berikan harta saya kepada orang miskin? Saya yang kerja. Nah, itu berarti dia itu percaya kepada i'timad, kepada perbuatan dia saja. Tidak percaya kepada bahwasanya Allah yang memberikan rezeki dan Allah memerintahkan agar sebagian daripada hartanya kalau sudah sampai nisab harus dikeluarkan sebagai zakatnya. Disebutkan di sini wal i'timad ala ghairi, percaya kepada selain Allah, kayak tadi itu wasful jahilin, itu sifatnya orang-orang bodoh. Al-ghafilin, orang-orang yang lalai kepada Allah. Kainan ma kana dzalika al-ghairu hatta ulumahum
wa ahwalahum. Sampai kata imam ini mengatakan begini, Imam Athaillah, orang yang cuma mengandalkan ilmunya, ini saya alim, nggak ada yang lebih alim daripada saya. Saya ini berbuat, saya ini sholat tahajud 10 rakaat. Hati-hati, itu sebuah perbuatan, perkataan kalau tidak sengaja, kalau dia niatkan kekuatan kepada dirinya, saya sholat 10 rakaat tahajud, nggak ada yang mampu seperti saya. Hati-hati, itu kesombongan. Yang amalnya dengan kesombongan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita punya ilmu, ketika kita punya keadaan yang misalkan keadaan kita baik, keadaan kita menjadi orang kaya, satu harus disyukuri, alhamdulillah Allah menganugerahi saya dan saya tidak bisa seperti ini kecuali anugerah dari Allah. Saya nggak bisa kaya kalau nggak dikayakan Allah. Saya nggak bakalan bisa bekerja berbanting tulang setiap hari kalau nggak diberi kekuatan oleh Allah. Begitu ya. Jadi kalau orang-orang soleh, arifina billah, semua itu disandarkan kepada Allah, tapi mereka itu tidak meninggalkan ikhtiar. Mereka ingin dekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Mereka sholat tahajud, mereka sholat duha, mereka sholat jamaah, ada sholat tasbih, ikut, begitu ya. Tapi jangan lupa, jangan bilang saya ini masya Allah. Tapi harus ingat bahwasanya semua kekuatan itu kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan, memberikan keinginan, memberikan hati yang tenang, kalau bukan Allah, gak bakalan saya punya seperti ini. Jadi intinya para wali itu kepingin jadi wali, mereka berusaha, gak tidur-tiduran. Mereka jadi orang alim, berusaha, gak tidur-tiduran. Mereka pingin masuk surga gampang, jangan tidur-tiduran, begitu ya. Banyak hadir majelis, banyak cinta ulama, banyak cinta kiai, khususnya cinta cucu-cucu Nabi Muhammad. Jangan sampai mengingkari. Hati-hati, jangan ikut-ikutan orang-orang yang mengingkari, meniadakan nasabnya cucu Nabi Muhammad. Walaupun katakan ini secara ilmiah, ternyata semuanya itu palsu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Kalau disebutkan namanya jadi permusuhan, soalnya ini nggak usah sebutkan namanya. Ternyata kitab yang dia cari itu ternyata kitabnya orang, dia copy paste dengan atas nama dia, gitu. Nah, jadi intinya mohon saya anjurkan, saya wasiatkan kalau kita ingin selamat, berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan cucu-cucu Nabi Muhammad, gitu. Insyaallah kita mulia. Banyak cerita-cerita yang tidak kita bisa kita pungkiri. Banyak orang bercerita, banyak cerita-cerita mereka ketika benci kepada cucu Nabi Muhammad, Rasulullah tidak ingin melihatnya, gitu ya. Nah, ada sebuah cerita bagaimana dia cintanya kepada Ahlul Bait. Gini ya. Ada seorang perempuan syarifah. Ada seorang perempuan syarifah. Syarifah ini datang kepada orang mukmin. Ini syarifah ini. Bukan cucu Nabi Muhammad yang masih hidup zamannya muda. Ini syarifah yang ada setelah meninggalnya Nabi Muhammad, cucu Nabi Muhammad. Ini seorang syarifah ini enggak punya. Dia datang kepada seorang mukmin. Orang gitu. Akhirnya, wahai fulan, bolehkah saya menumpang di rumahmu? Saya enggak punya apa-apa. Mungkin saya minta sedikit untuk apa? Untuk kehidupan saya. Akhirnya si orang mukmin tadi itu mengusir. Syarifah tadi diusir. Pergi kamu. Jangan suka minta-minta. Hati-hati gitu ya. Jangankan sama syarifah, sama orang biasa aja dilarang sama Allah. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada pengemis kamu jangan menghardik. Itu kepada secara umum. Bagaimana kepada syarifah, cucu baginda Nabi Muhammad yang telah berjuang untuk kita. Kita nggak mungkin bisa hadir tempat ini kalau bukan Nabi Muhammad. Saya nggak mungkin bisa baca kitab seperti ini kalau bukan Nabi Muhammad. Saya nggak mungkin bisa punya ilmu kalau bukan ilmunya Nabi Muhammad. Semua yang kita miliki adalah berkat Nabi Muhammad. Allah menciptakan dunia karena Nabi Muhammad. Allah menciptakan surga karena Nabi Muhammad.
Allah menciptakan semuanya karena Nabi Muhammad. Tapi lihat sosok yang karenanya diciptakan. Bagaimana perjuangannya untuk kita, dan beliau tidak rela masuk surga sebelum umatnya semuanya masuk surga. Kemudian kita rela menyakiti cucunya. Kita nggak bisa membalas Nabi Muhammad sekarang. Kita nggak bisa membalas Rasulullah, nggak bisa. Bayangkan para hadirin, demi umatnya, demi kita, Rasulullah rela dilempari di Taif dengan kotoran-kotoran tai unta. Coba bayangkan. Nggak ada Pak orang dakwah sebagaimana Nabi Muhammad. Paling cobaannya kita dakwah sekarang apa? Ayo mau tahu tuh? Diomongin orang, walah iki opo, dakwah opo iki, arek biyen iki. Apalagi dia bertetangga. Oh aku ngerti loh. Nek dolen wong pencitku dicolongi saiki dadi ustaz. Apa? Itu cobaannya. Yang kedua, cobaannya yang kedua yang paling fatal itu cobaannya. Apa? Menggerutu ketika dikasih amplop 200, 150, 300. Cerita ke tetangganya, moh aku gak kelemani bunda. Baru dicoba kayak gitu, cuma dapat amplop 200, 150, 300, wis ngomel-ngomel. Kita nggak pernah dipukulin sama orang ketika dakwah, ya. Kita nggak pernah dicaci maki ketika dakwah. Bahkan kita dakwah, subhanallah, kita dihargai, dihormati, dikasih minum. Rasulullah jangankan dikasih minum sama mereka. Begitu dakwahnya. Nah, kita beruntung, alhamdulillah. Ini semuanya apa? Berkat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menanggung sakitnya para hadirin. Yang menanggung sakitnya dakwah Nabi Muhammad. Kita sudah enak sekarang itu. Kita sudah enak. Makanya kita itu harus hati-hati dalam berdakwah. Jangan milih-milih. Oh, dek kono amplopnya 200. Dek kono 1 juta. Ana hadir yang 1 juta aja. Nah ini perjuangan loh Pak. Perjuangan, Masya Allah. Ada 2 orang undang ini. Biasanya yang sana cuma 500, yang sana 3 juta. Ayo. Nah ini perjuangan ini. Kalau lihat akhlak Rasulullah, mendahulukan yang dulu ngundang. Nah, itu adalah cobaan kita, cuma itu aja sekarang. Gak ada cobaan yang gak enak sekarang, subhanallah. Nah, jadi Syarifah tadi itu ketika diusir sama si mukmin, datang kepada Rasulullah, datang kepada orang Nasrani, datang kepada orang Cina. Masya Allah, Cina ini kan kadang-kadang dia punya simpati juga. Ketika mendengar, wah ini cucu Nabi Muhammad. Akhirnya si Nasrani ini, subhanallah, ini dihidang, disuruh nginep segala macam. Nah, pas malam harinya, 2 tetangga ini, tadi 2 orang yang nolak Syarifat, 1 yang nolak Syarifat sama yang nerima, sama-sama mimpi Rasulullah. Apa dalam mimpinya? Diperlihatkan si Nasrani tadi itu dikasih surga sama Allah, dikasih surga di tingkat yang paling tinggi bersama Rasulullah SAW. Akhirnya pagi harinya kaget dan dia mencari. Di dalam mimpinya itu tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu kan Nasrani. Dalam mimpinya orang tadi yang ngusir itu, dia kan Nasrani, kenapa engkau kasih surga setinggi seperti itu? Bukankah saya seorang mukmin? Ya, kamu seorang mukmin, tapi kamu telah menyakiti hatiku. Kamu seorang mukmin, tapi kamu telah mengusir cucuku. Tapi dia orang Nasrani, tapi dia telah menyenangkan hatiku. Dan dia orang Nasrani itu sebentar lagi dia akan masuk Islam dengan berkat cucuku. Coba Allah kasih hidayah itu macam-macam. Akhirnya menyesal, nangis si mukmin ini. Dia mencari si Syarifah tadi itu. Mana Syarifah? Mana itu? Katanya, ayo kamu nginep di rumah saya. Apa kata Syarifah tadi itu? Enggak. Surga sudah buat orang Nasrani bukan buat kamu. Nangis sejadi-jadinya, minta maaf. Kamu sudah kedahuluan orang kami. Itu banyak cerita-cerita seperti itu, bukan cuma 1-2. Nah, jadi intinya bagaimana? Kita semuanya ini semua kalau kita kembalikan ini karena berkat Nabi Muhammad.
Allah Subhanahu wa taala memanjakan kita itu berkat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad subhanallah nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Wa ammal arifun. Nah gini ya. Itu tadi tanda-tanda kalau orang percaya kepada selain Allah tanpa melihat siapa yang memberi, siapa yang menganugerahkan, itu katanya sifatnya orang-orang bodoh. Bagaimanapun dia keadaannya, maka nadzalikal ghair hatta ulumum, hatta dia punya ilmu, hatta dia orang kuat, hatta dia itu keadaannya kaya. Kalau dia cuma i'timad, percaya kepada hartanya saja, tidak melihat kepada siapa yang memberi, sehingga dia sombong dan dia tidak mau, ujung-ujungnya tidak mau mengeluarkan zakat. Karena jawabannya apa? Wong aku sing kerja, lah kok tak kekno fuqara masakin. Aku lho sing kerja. Jawab lho sampean kerja iku sing ngekeki kekuatan sapa? Lah pangeran sing maringi kekuatan. Awakmu gak perlu sombong. Sekarang sombong menyombongkan harta, kalau seandainya Allah fakirkan bisa, gitu ya. Nah, kemudian ammal arifun al muwahhiduna, adapun orang-orang alim, orang-orang al arifun al muwahhidun, mereka yang betul-betul dalam hatinya Allah ahad, tidak ada Allah selain Allah, semuanya karena Allah. Mereka betul-betul keyakinannya itu, imannya kayak imannya sahabat, imannya itu kayak imannya Sayyidina Abu Bakar. Intinya tidak ada kekuatan kecuali Allah yang memberikan kekuatan. Tidak ada orang kaya kecuali Allah yang memberi kekayaan. Tidak ada orang sehat kecuali Allah beri kesehatan. Nah, siapa yang nyangka masyarakat? Seperti saudara kita, Masya Allah, yang dulu itu suka bagi-bagi air, diberikan kenikmatan meninggal husnul khotimah, gampang meninggalnya gitu kan. Itu kalau sekarang disuruh hidup ke dunia itu nggak mau. Kalau dia kasih pilihan, mungkin nggak mau ke dunia, balik dunia. Saudara kita dulu yang meninggal itu mendadak, subhanallah. Malamnya hajat pengajian, paginya meninggal. Jadi kan itu aja. Subhanallah. Itu nikmat seperti itu. Gampang meninggalnya, tidak susah, tidak sakit, subhanallah. Karena saking baiknya mungkin ya Allah lebih senang, lebih cinta kepadanya. Gitu. Itu al-arifun al-muwahhidun. Jadi kalau sekarang kita kasih pilihan, ayo gini, kamu mau meninggal besok apa enggak? Kalau dikasih pilihan misalkan nih, insya Allah kita menjawab enggak. Semuanya bilang enggak. Oh enggak, sakno anakku, sakno bojoku, anakku sing durung SMP, anakku durung kuliah. Ojo dhisik nek dikasih pilihan. Seandainya ada malaikat Israel datang, kayak datang kepada Nabi Muhammad, ya Habibi wa ya Muhammad, Allah bilang kepada saya, kalau anda menginginkan untuk dicabut nyawanya, saya cabut sekarang. Tapi kalau anda, saya ngadep lagi kepada Allah. Ayo, antum ingin hidup terus. Sekarang buktinya, kita nggak mau kan meninggalkan. Tak kayak masih gue sing nom iku masyaallah. Sampeyan masyaallah, alhamdulillah, belum ngaji sampeyan sergap. Iku pilihane pangeran kau sampeyan. Gak dikekno mbek sing liya nih Mas. Ngertos sampean? Ngerti? Kenapa kita kok ingin? Allah yang memberikan keinginan, gitu loh. Kenapa kok itu enggak kepingin? Ya, Allah takdirkan begitu. Kalau kita ingin panjang umurnya, tapi subhanallah, siapa yang beri nyawa? Siapa beri kekuatan? Siapa beri kehidupan? Siapa yang mematikan? Allah. Kita punya kehendak, tapi Allah enggak menginginkan. Nah, makanya intinya semuanya itu adalah intinya orang-orang al-arif billah yang ngerti Allah, i'timad. Dia itu lebih mendahulukan kepercayaan, i'timadnya itu berpegang teguhnya itu kepada Allah, gitu ya. Oleh pangeran. Ammal arifun al-muwahhiduna fa innahum, adapun orang-orang al-arifun seperti koyok Kiai Hamid, koyok Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Mangli, kaya sapa Kiai As'ad, niku tiyang-tiyang sing arifun, ngertos sudah mengetahui arifun al-muwahhiduna fa innahum ala bisatil gurbi, mereka punya kedekatan khusus sama Allah. Mereka itu. Kenapa kok punya kedekatan khusus sama Allah? Karena mereka itu mujahadah, mereka itu kepingin punya kedekatan khusus sama Allah. Jadi orang-orang seperti itu, kata Imam Hasan al-Basri,
Saya lanjutkan tadi perkataan Imam Hasan al-Basri. Tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah itu tambah sergap ibadah setelah ibadah. Imam Hasan al-Basri mengatakan, jazaa'ul hasanah, al-hasanatu ba'dal hasanah, jazaa'ul hasanah qablaha. Tadi sudah disebutkan ketika imam itu. Jazaa'us sayyi'atu misluha. Kata Imam Hasan al-Basri, kebaikan yang kita lakukan setelah kita melakukan kebaikan itu pahala kebaikan sebelumnya. Al-hasanatu ba'dal hasanah, kebaikan setelah kebaikan itu pahala yang Allah berikan di dunia dengan sebab kebaikan sebelumnya. Antum sekarang ini ngaji, tidak tahunya nanti setelah ngaji antum diterima sama Allah, lebih senang lagi untuk beribadah. Antum sedekah sekarang diterima oleh Allah, lebih senang lagi sedekah, lebih senang ibadah, lebih. Jadi Imam Hasan al-Basri mengatakan al-hasanatu ba'dal hasanah, kebaikan setelah kebaikan, jazaa'al hasanah qablaha, yaitu balasan Allah di dunia sebelum di akhirat. Apa namanya? Balasan kebaikan sebelumnya. Nah, intinya begitu. Antum sekarang senang ngaji, akhirnya senang sholat jamaah, akhirnya senang sedekah, akhirnya senang senyum. Nek ketemu wong senyum. Ojo keliru, Pak. Nek ketemu lanang merengut, ketemu wedok senyum. Hati-hati sampean. Apa mana wedok kepedean? Nek sama perempuan jangan banyak senyum, Pak. Kalau senyum sama laki-laki itu sedekah, gitu ya. Itu syimatul auliya, gitu ya. Wale sama laki merengut, sama perempuan senyum, sama istrinya merengut sama orang lain baik. Ada orang kayak begitu? Insyaallah ada di dunia ini. Ambil bojone kereng, Pak. Ambil bojone saya wedok kereng. Tapi nek ambil wong liya wedok liya, oh ne ayu senyum. Barangnya jatuh sedikit, jatuh dah. Tak ambilkan. Nek istrinya barangnya jatuh, cukup dewe konser demo atau konser, cukup dewe. Nah itu hati-hati. Kemudian lanjutannya, wasayyi'atu ba'da sayyi'ati jazaa'ul sayyi'ah qablaha. Kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba, setelahnya itu balasan Allah, azab Allah, sebab dia melakukan kejelekan maksiat sebelumnya. Sampean delok, Pak. Nek wong wis seneng nglakoni maksiat, wis susah dinasihati. Gara-gara apa? Mulai awal-awal suka maksiat. Pertama-tama maksiat kecil, akhirnya sampai maksiat yang gede, akhirnya syirik billah. Itu jelas itu firman ulama itu. Ngoten nggih. Ammal 'arifuna al-muwahhiduna fa innahum ala bisatil gurbi wal musyahada nadiruna ila rabbihim. Mereka semuanya itu menyandarkan, melihat, semua itu nadiruna ila rabbihim. Semua perkara dikembalikan kepada Allah. Semua perkara dikembalikan kepada Allah, gitu ya. Fanuna anfusihim, mereka lupa dengan dirinya. Mereka lupa kalau dirinya itu sudah berbuat baik, itu mereka lupa. Mereka lupa kalau dirinya sudah sedekah, itu lupa. Mereka lupa kalau dia sudah sholat tahajud 10 rakaat, dia lupa. Kenapa? Karena ingatnya adalah Allah yang memberikan kekuatan. Allah berikan, sehingga lupa dengan kekuatan dirinya itu lupa. Itu kalau orang-orang arifuna billah kayak Hamid begitu ya. Fa idza waqa'u fi zallatin, apabila mereka itu melakukan kesalahan masalah tidak sengaja, au asabathum ghaflah, atau ada lupa tidak disengaja, syahidu tasrifal haq ta'ala, maka kemudian langsung mereka itu mereka langsung memandang kepada, langsung mereka merasa mereka itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu kalau sudah melakukan lupa kepada Allah, kalau orang arifin billah itu merasa dirinya lupa kepada Allah atau merasa melakukan kesalahan kepada Allah, langsung dia menganggap apa? Kenapa saya melakukan kesalahan sekarang ini? Berarti Allah sedang tidak memandang kepada saya. Kenapa saya tidak sholat tahajud malam ini? Kalau ada wali, beliau tidak sholat tahajud di malam itu, langsung, ya Allah, merasa tidak dipandang sama Allah. Jadi
Kata Imam Athaillah, kalau ada orang melakukan ghaflah, lalai kepada Allah, berarti orang itu sedang tidak dipandang sama Allah. Ya. Nah, langsung mereka bertaubat. Jadi orang-orang arif langsung bertaubat. Syahidu tasrifal haq ta'ala lahum wa jariyan qada'ihi alaihim, dan kemudian mereka itu langsung bertaubat kepada Allah dan mereka langsung menyalahkan dirinya. Kenapa saya seperti itu? Itu orang-orang arif billah. Jika bersalah itu langsung mengatakan saya hari ini tidak dilihat sama Allah. Langsung sedih, Pak. Langsung taubat kepada Allah, langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam shawab. Jam 8 Pak. Nah, mudah-mudahan sedikit daripada pelajaran dan hikam pada malam hari ini, mudah-mudahan manfaat khususnya kepada saya, biar lebih mendekatkan diri kepada Allah lebih baik lagi, sehingga kita berjumpa dengan Allah dengan keadaan selamat, dalam keadaan aman. Kita berjumpa dengan Allah dan di hari kiamat insyaallah semuanya bisa melihat zatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.